Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jangan ada yang ngobrol. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah masuk di malam yang ketiga di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah termasuk bulan yang diagungkan oleh umat Islam, karena di dalam bulan Zulhijjah terdapat hari-hari dan juga menjadi bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti Allah mengagungkan bulan Zulhijjah adalah Allah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melaksanakan segala amal kebaikan yang di dalamnya penuh fadilah, pahala, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zulhijjah ini banyak pendapat daripada ulama, terlebih di 10 hari pertama. Sekarang kan masih hari ketiga di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu sangat mulia. Saking muliane para ulama ini berpendapat dan juga khilaf, berbeda pendapat atas kemuliaannya. 10 malam pertama di bulan Zulhijjah itu lebih mulia daripada 10 malam di dalam bulan Ramadan. 10 malam akhir di bulan Ramadan. Artinya ulama ini berbeda pendapat yang dibandingkan 10 hari pertama Zulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan telah kita ketahui bagaimana keutamaannya Ramadan, luar biasa. Dan ternyata para ulama, salah satunya dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarak di dalam kitab Tuhfatul A'wadi, dijelaskan di dalamnya para ulama ini saling memberikan pendapat. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih afdol daripada 10 hari akhir dalam bulan Ramadan. Ono sing ngomong ngono. Ono mana enggak 10 hari terakhir di bulan Ramadan lah sing lebih afdol. Ramadan itu wis gak ono tandingane. Sebagian berpendapat seperti itu. Manapun yang lebih afdol telah bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya 10 hari bulan pertama Zulhijjah ini betul-betul mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking muliane sampai perbandingannya iki dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Ikhtilaf al-ulama fi hadhil ashr wal ashril akhir min Ramadan. Faqala ba'dhum hadhil ashr afdal wa qala ba'dhum ashr Ramadan afdal. Jadi seperti itu. Perbandingannya ini dengan Ramadan. Saking mulianya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu, ayo mumpung Allah berikan kesempatan kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Ayo kembali kepada Allah selagi kita masih di dalam waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang dianjurkan oleh para ulama di dalam 10 hari pertama menyambut bulan Zulhijjah, di antaranya dikatakan harus memperbanyak takbir, terlebih nanti saat Idul Adha. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Takbir mursal dilakukan di malam Id sampai takbiratul ihramnya imam sholat Id.
Takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah melaksanakan sholat fardu atau sholat sunnah. Allahu Akbar, Allah. Arten nggih. Takbir sunnah, tahlil juga sunnah. Ma min ayyam afdalu indallah walal amal fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Allah itu intinya cinta terhadap orang-orang yang berbuat amal kebaikan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni ayyamul ashir, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Perintahnya apa? Fa'aksiru fihinna minat tahlil, akeh maca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil itu diantara manfaatnya apa? Tajdidul iman, memperbarui iman, upgrade, imannya di-upgrade. Aplikasi Android, aplikasi apa ini? Apple dicokot ini, aplikasi itu lek gak di-update bakalan lemot, lelet, lambat. Itu elektronik, apalagi manusia. Perlu diupdate keimanannya agar supaya setiap harinya selalu mau menerima kebaikan, selalu dekat dengan Allah, tidak terlambat, gak lemot, tidak semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fatal kalau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, waduh, dinasehati angel, dikandani susah, gak gelem mau menerima kebaikan, dijauhkan dari hal-hal yang baik dan selalu didekatkan dengan hal-hal yang buruk. Makanya daripada itu kita terlebih di bulan Dzulhijjah dianjurkan untuk selalu update iman dengan cara membaca tahlil. Apa bacaannya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ngoten nggih? Kemudian yang kedua, wa dzikrillah, wa tahlil, wa takbir. Banyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir dengan penuh peresapan. Bukan hanya mulut saja, tapi juga penuh peresapan. Allah Maha Besar, ya Allah Maha segalanya, ya Allah Maha mengawasi, ya Allah Maha ini Maha itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa dzikrillah, dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik-titik eling Allah. Katik maksiat, ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullah, la ilaha illallah. Dzulhijjah, 10 hari pertama saja sampai lakukan. Kenapa kok kita dianjurkan untuk baca tahlil, takbir dan zikir kepada Allah? Fa innaha ayyamut tahlil wa takbir wa zikrullah. Karena hari Dzulhijjah ini hari di mana kita untuk selalu membaca tahlil, dianjurkan membaca takbir dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna siyama yaumin minha ya'dilu bi siyami sanah. Kemudian yang kedua, amalan selain bacaan, zikir dan yang lainnya dianjurkan untuk banyak berpuasa. Pahala puasa di bulan Dzulhijjah terlebih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya'dilu bisyami sanah, seperti orang yang puasa 1 tahun sak dina. Poso sak dina kaya wong poso sing sak tahun. Kita puasa 1 hari saja belum tentu puasa kita diterima, apalagi 1 tahun. Cukup puasa dengan sungguh-sungguh di bulan Dzulhijjah, terlebih 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam 1 tahun duduk Dzulhijjah tok, tapi ono Ramadan, tapi ono Asyura, tapi ono puasa-puasa Senin Kamis sunnah yang lainnya. Sama seperti itu pahalanya.
Bayangkan, renungkan, cukup 1 hari mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Paham tuh? Wal amalu fihinna yudha'afu sab'ami'ah di'fin. Satu amal kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Dzulhijjah, satu amal dilakukan di dalam bulan Dzulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sab'ami'ah 700 kali lipat. Bayangkan 700 kali lipat. Sedekah 10.000 nang koncone. Gak ada duit ya? Gak punya uang. Fakir miskin ya? Yatim ya? Oke, pakai 10.000. Nah itu seperti orang yang bersedekah 10.000 dikali 700 kali, berarti berapa? 10.000 kali 700 berapa? 70.000 berapa? 700.000. 700.000. Betul 700.000. 10.000 dikali 700. 7 juta atau 7 juta, Cak? 7 juta. Ya, amal 10.000 yang koncone sampean di bulan Dzulhijjah. Contoh sama seperti ngasih 7 juta. Sampean tahu nggak ngekei konco 7 juta? Pernah ngasih 7 juta? 2 yang enggak Gus, kadek ngekei mana? Masih aku ya nggak tahu. Kesempatan bulan Dzulhijjah banyak bantu. 10.000 cake nih. Bendino 1.000 gak kerasa sampean. Ya nek koncone liwat 1.000. Lewat lagi 1.000. 30 hari berapa? Banyak. Paham tuh? Itu perbuatan amal kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Dzulhijjah. Yudha'afu sab'ami'ah di'fin, dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 700 kali lipat. Setiap ada kebaikan pasti juga ada tantangan. Ngoten nggih? Setiap ada amal yang memiliki pahala yang besar, maka tantangannya juga semakin besar. Artinya, kalau sampean berbuat amal kebaikan akan dilipat gandakan sebesar 700 kali lipat, kalau berbuat keburukan juga sama, hati-hati. Ojo sampai ngelakoni keburukan. Meso sepisan dihitung 300. Gepuk sepisan dihitung ping 700. Tuh. Ya. Terus seperti itu. Oleh sebab itu, dengan adanya bulan Dzulhijjah ini, selain Allah memberikan peringatan kepada kita, juga Allah memberikan kesempatan bagi kita. Ayo yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan salah, ayo tobat nang Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan maca istighfar ping 1 dihitung koyo maca istighfar sebanyak 700 kali. Sampeyan puasa 1 hari seperti puasa 1 tahun penuh. Sampeyan baca tahlil akan mengupgrade iman sampeyan. Sampeyan baca sholawat, tergantung apa niatnya sampean akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu terakhir, Allah itu menciptakan waktu. Allah itu menciptakan waktu. Ono matahari, ono bulan, ono bintang.
Dan semua berputar di dalam porosnya masing-masing. Untuk apa? Untuk supaya sampean tahu waktu, ngerti bulan, ngerti jam, ngerti hari. Kemudian hikmah apa yang Allah berikan di dalam menciptakan waktu? Di antara hikmahnya agar supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita di hari-hari yang spesial. Allah ciptakan hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Di dalamnya dianjurkan puasa Senin Kamis. Jumat dianjurkan memperbanyak membaca istighfar dan sholawat. Tujuannya apa? Cek eling sampean nang Allah. Supaya cepat kembali kepada Allah dan supaya kita ini tidak terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah ciptakan bainal isya'in, antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya Allah berikan waktu khusus yang mulia. Khusus untuk ibadah, maca maulid, iktikaf, salat isya berjamaah, salat maghrib berjamaah, qasidah. Meskipun qasidah kadang tidak sesuai dengan anjuran dan tuntunan aslafuna soleh. Mosok rayu-rayu, dewek rayu apa itu? Ya jangan. Syair qasidah khusus untuk Rasulullah. Pantun jangan sampai dibuat pantun yang selain kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ngoten ja. Paham tuh? Allah ciptakan waktu-waktu tadi itu hanya agar supaya kita ini eling dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La tabtahu fadlan mir rabbikum wa li ta'lamu adadas sinin wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Allah itu sudah menetapkan segala setiap keutamaan agar supaya kita ini mengetahui perhitungan hari, perhitungan waktu, perhitungan bulan. Dan semua itu sudah Allah perinci dengan perincian yang sangat luar biasa, yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat, kepada tabi'in, terus sampai nyampe kepada kita. Di antara tujuan Allah menciptakan waktu yaitu agar supaya kita ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ada waktu istimewa. Setiap minggu ada waktu istimewa. Setiap bulan ada waktu istimewa. Setiap tahun ada waktu istimewa. Setiap beberapa tahun sekali ada waktu istimewa, gerhana dan yang lainnya. Supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek balik nang Allah Subhanahu wa taala. Cek tobat nang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang segala amal itu akan dihitung, dihisab tergantung akhir amalnya. Innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja setiap amal manusia itu akan dinilai akhirnya seperti apa. Lek akhir api iku berarti api. Lek akhir elek ya wis, meskipun awalnya ibadat tok akhirnya dihitung elek. Nggih, makanya harus hati-hati. Paham tuh? Nah, sebagai penutup, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan peringatan kepada kita, sekaligus memberikan kehati-hatian kepada kita. Ni'matani, ada dua nikmat. Maghbunun fihima, yang banyak dilupakan oleh manusia. Maghbunun fihima kasirun minan nas, yang banyak dilupakan oleh manusia. Dua nikmat. Nah, ini harus diperhatikan. Yang pertama apa? As-sihah, waktu sehat, wal faragh, dan waktu kosong. Ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Lek wis sehat tenang keneng, tapi lek wis loro, astagfirullah ya Allah, tapi lek sehat
kucing. Kabeh nama binatang sak taman safari disebut. Ya nyambe tan. Semut. Wong tuwa ngekei jeneng api-api. Untuk di pondok diceluk nama yang tidak sesuai. Engko lek wis lara, astagfirullahaladzim. Mangan gak sikatan, gak gawe siwak. Itu enggak siwak. Ada yang gak bawa siwak? Gak nggawa siwak. Mari ngono lek wis lara untu. Ampun, Cak. Wis engko aku sikatan wis. Engko aku gawe siwak wis. Aku engko mangane tak toto wis. Lek sehat koran dipangan. Karet dipangan. Bangkia dipangan. Kalau sudah sakit baru ya Allah. Lek wis darah tinggi baru ya Allah. Jelas nggih? Dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Yang pertama kesehatan. Mumpung sehat, mumpung sehat bantu temannya. Mumpung sehat, mumpung isok ngomong ngaji yo, maca kitab, mutolaah. Nauzubillah, lek wis setruk gak iso ngomong. Aku gak ngaji ya. Terus gak iso. Banyak dilupakan oleh manusia. Kemudian yang kedua, waktu kosong. Waktu kosong yang banyak dilupakan oleh manusia. Waktu kosong itu tidak baik. Harus diisi dengan kegiatan. Oleh sebab itu, panjenengan semua, wabil khusus punya kegiatan di pondok harus punya jadwal itu. Waktu kosong pundi, iki tak gawe amal kebaikan. Iki tak gawe apa ya enak ya? Saya gak nemu waktu, dibuat tidur, istirahat, niat agar supaya nanti kalau bangun bisa kuat ibadah. Ojo sampai ono waktu kosong. Di saat ada waktu kosong, di situ setan banyak menggoda. Tidak ada waktu yang dibuat oleh manusia untuk maksiat kepada Allah kecuali waktu tersebut adalah waktu kosong. Saiki kegiatan nih maulid alhamdulillah. Kira-kira sampean sempet enggak untuk maksiat? Kober enggak? Katik ngomong kotor kayak gini lagi. Kober enggak? Enggak kober. Di masjid ngaji, di masjid maca maulid, di masjid. Karena apa? Diisi dengan kebaikan. Tapi lewat waktu kosong di asrama misalnya ya, ono waktu kosong sembarang kalir dilakoni. Itu belum keluar pondok. Kalau keluar pondok ono HP. Ono waktu kosong. Esok maksiat. Ono waktu kosong wis tak gawe silaturahmi. Wis tak gawe maca kitab, wis tak gawe maca ini, tak gawe iki. Tapi lek waktu kosong gak ono gaene. Paham tuh? Oh aku Gus main game. Harus ada waktunya. Game pun kok digawe zikir harus ya. Mati nih. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. Allah ya Allah. Astagfirullah. Niat ibadah, niat refresh. Jelas ya? Ini duduk anjuran dolen game lah ya enggak. Tapi di waktu-waktu kosong yang di dalamnya itu kadang sifatnya hiburan, itu juga bisa menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya main game agar supaya nanti ketika belajar, ketika ngurusi arek-arek itu iso fresh. Dan waktu main game harus gak oleh lebih daripada setengah jam. Setengah jam tok mari Mas. Karena itu hiburan. Paham tuh? Jangan sampai hiburan tersebut
akan menyebabkan kita lupa kepada kegiatan yang wajib. Kegiatan sing wajib apa? Yang utama ibadah kepada Allah, yang kedua kegiatan yang ada di pondok. Ini wabil khusus pengurus ini. Paham tuh? Nah, jadi seperti itu. Ojo sampai ono waktu sing kosong, ojo sampai ono waktu sing memberikan kesempatan bagi setan untuk menggoda kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita bisa maksimal taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berbuat baik sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah, doa-doa kita diijabahi oleh Allah, cita-cita kita digampangkan, digangsarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.